Bab 21. Si Asteriste. Zoe mengumpat dengan marah sambil menunjukkan ekspresi iri di wajahnya. Corinne tidak siap berdebat dengan Zoe di pesta pernikahan orang lain, jadi dia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Saat dia keluar, dia tidak sengaja melihat seorang pria dan seorang wanita mengobrol di ujung koridor, dan tak lama kemudian, mereka berdua menyelinap ke ruang penyimpanan bersama. Jika matanya tidak menipunya, maka pria itu tidak lain adalah pengantin pria Annie, Juan. Di sisi lain, wanita itu adalah Zoe, yang mengenakan gaun pengiring pengantin sewarna dengan gaunnya sendiri. Apa yang mungkin dilakukan seorang pengantin pria terhadap pengiring pengantin wanita di hari pernikahan? Di dalam ruang penyimpanan, kau tak berperasaan, Juan. Bagaimana mungkin kau menikah tanpa sepengetahuanku? Mengapa kamu di sini, Zoe? Saya salah satu pengiring pengantin. Saya tidak menyangka Anda yang akan menjadi pengantin pria. Pantas saja Anda tidak menjawab telepon saya akhir-akhir ini. Zoe, aku punya 30.000 di dalam kartu ini. Anggap saja ini sebagai biaya perpisahan kita. Setelah kau selesai dengan tugasmu sebagai pengiring pengantin, pastikan kau pergi tanpa membuat masalah. Zoe mengambil kartu itu. 30.000. Siapa yang kau bohongi? Jika kau ingin putus, kau harus memberikan setidaknya 150.000. Juan jadi kesal. 150.000. Jangan coba-coba, Zoe. Aku hanya bisa memberimu 30.000. Terima atau tidak, dan jangan salahkan aku karena meminta petugas keamanan untuk mengusirmu. Ketika Corinne mendengarkan pertengkaran yang terjadi di dalam gudang, Corinne akhirnya ingat mengapa Juan begitu akrab. Juan pernah pergi ke Alpha Enterprises untuk menjemput Zoe sebelumnya, dan karena Zoe selalu suka pamer, dia memamerkan Juan di seluruh perusahaan karena dia ingin memamerkan betapa tampannya pacar yang dimilikinya. Annie, di sisi lain, mengatakan bahwa dia dan Juan telah bersama selama 3 tahun, dan cinta mereka satu sama lain sangat kuat. Di balik kepribadiannya yang tampak lembut itu, dia adalah seorang penipu, dan Annie yang malang begitu mencintainya. Corinne menundukkan pandangannya dan tetap tanpa ekspresi. Annie adalah keponakan Jeremy, dan tidak ada alasan baginya untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi kerabat Jeremy. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tanda pisah. Pernikahan segera dimulai dengan alunan lagu klasik, Wedding March, yang hikmat dan romantis. Annie melangkah ke karpet merah dan berjalan menuju pria yang ia yakini akan menjadi pendamping hidupnya. Di bawah panggung, Zeke tiba-tiba berpikir saat dia menyaksikan upacara pernikahan dan mengangkat lengannya ke menyenggol siku Jeremy. Sambil tersenyum, ia bertanya, di mana gadis kecil yang kau nikahi beberapa hari lalu? Kenapa kau tidak membawanya? Jeremy tetap diam. Matanya terfokus ke panggung, tempat Corinne yang berpakaian biru berdiri. Tommy menjawab atas nama Jeremy. Dia ada di sini, Tuan Zeke. Di sini. Zeke melihat ke kiri dan kanan. Di mana? Kenapa aku tidak melihatnya dimanapun? Tommy menunjuk ke panggung. Dia ada di sana. Zeke melirik ke panggung, di mana hanya ada 4 pengiring pengantin wanita, kecuali Annie. Yang mana dia? Dia hanya pernah melihat Corinne dengan riasan tebal atau ditutupi kerudung, dan belum pernah melihat Corinne yang sebenarnya. Penampilannya belum. Layar besar di atas panggung menayangkan cuplikan momen bahagia kedua mempelai. Sementara itu, petugas upacara meminta mempelai untuk mengucapkan janji pernikahannya. Tiba-tiba, video di layar lebar berubah tiba-tiba dan menjadi video pengawasan, yang menggambarkan Juan menyeret seorang wanita dalam gaun pengiring pengantin ke ruang penyimpanan di koridor. Seluruh tempat menjadi gempar. Bab 22. Wajah Juan menjadi pucat saat dia melotot ke arah Zoe, yang duduk di antara keempat pengiring pengantin. Pasti itu ulah jalang itu. Senyum bahagia di wajah Annie memudar saat dia menatap Juan dengan heran dan tak percaya. Apa hubunganmu dengan wanita itu? Dan apa yang kalian berdua lakukan di gudang? Juan memegang bahu Annie dengan lembut. Dengarkan aku, Annie. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Gadis dalam video itu mengaku sedang tidak enak badan dan ingin aku membantunya beristirahat di gudang. Aku tidak menyangka dia akan menanggalkan pakaiannya dan mencoba merayuku begitu kami masuk. Saya terkejut dengan apa yang terjadi,
jadi saya langsung melepaskan diri dan lari. Demi Tuhan, saya tidak melakukan apapun yang bisa menyakiti hatimu. Ani tidak akan begitu saja mempercayai cerita Juan. Dia mendorong Juan dan berjalan ke arah 4 pengiring pengantin di atas panggung sambil berbisik, siapa di antara kalian yang merupakan wanita dalam video itu? Tunjukkan dirimu. Zoe mengulurkan tangannya dari belakang dan mendorong Corin yang masih mengantuk dan menguap, sehingga Corin terhuyung ke arah Ani. Ani mengerutkan kening karena bingung. Itu kamu. Di bawah panggung, Zeke tampak menikmati perkembangan itu. Gadis kecilmu melakukannya lagi. Aku tidak pernah menyangka dia akan merayu pengantin pria orang lain, apalagi pengantin pria keponakanmu, padahal dia sudah memilikimu di rumah. Cek, cek. Jeremy tetap tenang dan hanya menyipitkan mata tampannya. Corin cenderung bereaksi agak lambat saat ia mengantuk, dan butuh beberapa waktu baginya untuk sadar sebelum ia menggelengkan kepalanya. Lihatlah rok yang dikenakan wanita dalam video itu, dan Anda akan langsung tahu siapa dia. Rok saya tidak berenda. Zoe menunduk dan menyadari hal ini. Sial, bagaimanapun, gaunnya adalah satu-satunya yang berenda di antara keempat pengiring pengantin. Setelah berpikir sejenak, dia menatap Corin dan berkata, itu dia. Dia yang merayu si pengantin pria. Dia mengenakan rok yang sama denganku, tetapi kemudian dia meminta untuk bertukar denganku setelah dia kembali dari kamar mandi. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi sekarang aku mengerti mengapa dia melakukan itu. Dia ingin menjebakku karena merayu si pengantin pria. Ani dan Corin saling bertukar pandang. Aku ingat kamu mengenakan gaun berumbai di awal. Kenapa kamu menggantinya dengan yang lain? Tanya Ani. Ketika Zoe mendengar Ani mengajukan pertanyaan itu, dia melangkah maju dan melancarkan serangan verbal lagi. Benar, kalau kamu tidak merayu si pengantin pria, kenapa kamu bertukar gaun denganku tanpa alasan? Corin menatap Zoe yang munafik dan berkata, tapi sepertinya aku mengingatnya dengan cara yang berbeda. Kamulah yang bersikeras bertukar gaun denganku. Zoe mendengus dingin. Apa kau punya bukti? Lebih baik jangan membuat tuduhan palsu kalau tidak punya. Corin mengangkat sebelah alisnya malas. Bukankah sudah cukup bukti dalam video yang diputar di layar? Zoe menoleh dan melirik layar besar, tempat video pengawasan masih diputar berulang-ulang. Kualitas video pengawasan itu jauh dari definisi tinggi, dan wajah wanita itu tidak tertangkap kamera, jadi menyebutnya sebagai bukti kuat agak berlebihan. Sebagai tanggapan, Zoe mencibir. Bukankah kamu wanita dalam video itu? Kamu baru mengakui bahwa itu kamu jika kamu mengatakan bahwa video itu adalah bukti yang cukup. Corin mengabaikannya dan melihat ke area tempat teknisi audio berada. Bisakah teknisi audio menaikkan volume hingga maksimal? Kita hanya perlu mendengar suara wanita dalam video untuk mengetahui siapa dia. Nilai volume pada layar besar dinaikkan ke level tertinggi, dan suara dalam video pengawasan berangsur-angsur menjadi jelas. Semua orang mendengar pertengkaran antara mempelai pria Juan dan pengiring pengantin wanita Zoe. Pertengkaran mereka telah mengungkap hubungan yang agak meragukan antara keduanya, dan siapapun yang punya otak dapat langsung tahu dari pertengkaran itu bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Itu kau, gerutu Ani, dan kau mencoba menyalahkan orang lain. Ani mengayunkan telapak tangannya ke wajah Zoe dengan kasar. Zoe menutupi wajahnya yang pucat, sementara bibirnya bergetar. Mendengar suara pada rekaman video pengawasan membuatnya terkejut, terutama karena kualitas suaranya sangat jernih. Dia tidak mendengar apapun saat dia diam-diam meminta rekaman itu ditayangkan. Lagi pula, dialah yang merencanakan agar siaran pengawasan itu ditayangkan ke semua orang. Bab 23, Zoe ingin membalas dendam pada Juan karena hanya memberinya $30.000 untuk putus dengannya. Jika dia bisa membalas Corin karena menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya, maka itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Nama Corin akan sangat ternoda sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan pria yang baik. Namun, dia tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang setelah video bisu itu ternyata dapat didengar. Pada saat itu, Juan menarik Ani dengan panik. Dengarkan aku, Ani. Aku bersumpah aku tidak begitu mengenalnya. Jangan sentuh aku. Bagaimana mungkin kau masih bisa mencari alasan saat ini?
Aku tidak pernah menyangka kau orang seperti itu. Ani mendorongnya dengan jijik, berbalik, dan meraih ujung gaun pengantinnya sambil berlari keluar aula tanpa menoleh ke belakang. Juan menatap tajam Zoe karena telah menghancurkan pernikahannya dan bergegas mengejar Ani. Semua tamu sudah mulai mengkritik Zoe, dan dia meninggalkan panggung karena malu. Petik 2. Dia telah merayu seorang pria di sebuah pesta pernikahan yang seharusnya dia hadiri sebagai pengiring pengantin, dan bahkan setelah meminta uang untuk putus dengan pria itu, dia malah mencoba menyalahkan orang lain. Dia benar-benar contoh orang yang tidak tahu malu. Kalau saja ada telur busuk tergeletak di dekat sini, semua orang mungkin akan mulai melemparkan telur busuk ke arah wanita tak tahu malu itu. Corinne menguap dengan mengantuk, dan satu-satunya pikirannya saat itu adalah kembali dan tidur siang. Ketika dia tanpa sengaja menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, hal pertama yang dilihatnya adalah Jeremy yang setengah tertidur. Tatapan senang. Mengapa dia menatapku seperti itu? Tanyanya. Setelah Corinne meninggalkan panggung, Tommy yang berwajah tegas berjalan mendekat dan berdeham sebelum berkata, "Aku ingin merepotkan kalian semua untuk bersikap seolah-olah kalian tidak melihat apapun hari ini, termasuk pernikahan itu sendiri. Jika sepatah kata pun tentang ini tersebar, keluarga Holden tidak akan ragu untuk mengejar kalian semua. Lagi pula, ada banyak tamu di sini, dan karena kita tidak mungkin melacak dari mana rumor itu berasal, kita harus menargetkan semua orang yang hadir di sini." Suasana menjadi tegang dan menyesakan. Ahem, aku tidak melihat apapun. Ya, aku juga tidak melihat apapun. Saya di sini hanya untuk makan prasmanan. Kebetulan sekali, begitu juga aku. Keluarga Levin memiliki hubungan darah dengan keluarga Holden melalui ibu kandung Jeremy. Tak seorang pun tamu di sana mampu menyinggung keluarga Holden maupun Jeremy. Jeremy bangkit dan melangkah pergi sementara semua orang menyaksikan dengan ketakutan. Corinne mengikutinya dari jarak yang cukup jauh, karena ia ingin segera pulang dan tidur. Tiba-tiba, Zeke mendekati Corinne dengan rasa penasaran dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu akan menjadi seperti ini. Cantik, gadis kecil." Corinne melirik Zeke dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Saat mereka keluar dari aula, mereka bertemu Juan yang tengah memohon pada Ani untuk memaafkannya. "Aku janji tidak akan menyentuh wanita lain lagi, Ani. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Bagaimana kalau kita bicarakan semuanya setelah pernikahan selesai? Kamu dan aku sudah selesai. Aku serius. Tidak akan ada pernikahan." Ekspresi Juan berubah dingin, dan dia mulai menggertakkan giginya ketika dia melihat betapa tidak tergeraknya Ani meskipun sudah memohon padanya dengan putus asa. Dia perlu menikahi Ani, karena hak untuk mewarisi aset keluarganya hanya akan diberikan kepadanya setelah dia menikahi seseorang dari keluarga Levin. Dia menarik Ani dengan kuat, mencondongkan tubuhnya ke telinganya, dan berkata dengan lembut, "Jadilah gadis baik dan lanjutkan pernikahanmu, Ani. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik di masa mendatang. Jangan salahkan aku karena mengunggah foto telanjangmu di internet agar dilihat semua pria jika kau terus protes." Ani tercengang saat menatap Juan dengan tak percaya. Ia bahkan tidak dapat mencerna apa yang dikatakan pria yang telah ia cintai dengan sepenuh hati selama 3 tahun ini kepadanya. Bab 24. Seberapa tidak tahu malunya dirimu. Ani mengangkat tangannya untuk menamparnya, tetapi Juan cukup jeli untuk mendeteksi tangan yang datang dan menghentikannya. Juan tersenyum meskipun dia marah. "Kamu harus menjadi gadis yang baik dan menikahiku, Ani. Jangan dorong aku ke sudut. Kamu tidak akan mau tahu apa yang bisa kulakukan jika aku terpojok. Teruslah bermimpi. Aku tidak akan pernah menikahi orang sepertimu." Mata Ani merah karena kesal, muak setelah melihat sifat Juan yang sebenarnya. Ia ingin sekali menghajarnya sampai mati saat itu juga jika ia bisa. Akan tetapi, pergelangan tangannya dicengkeram erat olehnya, membuatnya tidak dapat melepaskan tangannya atau menamparnya. Juan mencibir seperti orang mesum. "Apa kau tidak takut foto telanjangmu akan diunggah ke internet? Kalau itu terjadi, kau akan..." Tiba-tiba, tamparan keras mendarat tepat di wajah Juan, membuatnya terjatuh ke belakang dan menabrak mural di koridor. Corinne membersihkan tangannya dengan jijik. "Dasar bodoh." Ani tercengang.
Pandangan Juan menjadi gelap, dan ia harus menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum ia melihat bahwa orang yang memukulnya adalah salah satu pengiring pengantin. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memukulku. Corin tersenyum menghina. Tidakkah kau pikir orang mesum sepertimu yang ingin mencuri perhatian setiap kali berjabat tangan dengan seorang wanita, dan mengancam pacarnya yang sudah dipacarinya selama 3 tahun dengan mengunggah foto telanjang di internet, harus ditampar. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain, dasar jalang. Juan mengangkat tangannya dan ingin menamparkan balik Corin, tetapi Corin mencengkeram lengannya saat lengan itu berayun ke arahnya dan memutarnya, menghasilkan bunyi klik keras yang hampir pasti merupakan bunyi patah tulang. Juan berteriak dan menatap Corin yang tampak menggemaskan. Annie tersentak dari lamunannya dan berlari menghampiri Juan untuk menendangnya dengan keras. Makan ini. Aku menyia-nyiakan 3 tahun masa mudaku untuk anjing sepertimu. Matilah kau, bajingan. Corin menguap sambil menahan Juan agar Annie dapat melampiaskan amarahnya padanya seperti dia adalah samsak tinju. Di kejauhan, Jeremy memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan menonton dengan tenang. Bersamanya ada Zeke, yang menggelengkan kepalanya karena takjub sambil bertepuk tangan. Wah, istrimu itu petarung yang tangguh. Tapi aku mulai khawatir denganmu. Sepertinya kamu mungkin korban kekerasan dalam rumah tangga. Jeremy melirik Zeke dengan dingin. Ekspresinya berubah sedikit tegas saat dia bertanya dengan suara berat, apakah kamu sudah selesai dengannya? Annie berhenti ketika mendengar ini. Matanya sudah merah padam saat dia menatap Jeremy dengan sedih. Paman, dia selingkuh dan mengancamku. Petik 2. Corin merasa sudah waktunya untuk berhenti. Jadi dia melepaskan Juan untuk meregangkan tubuh dan pinggangnya. Wajah pria itu sudah agak rusak, akibat pukulan dan cakaran Annie. Yang mengejutkan semua orang, Juan tiba-tiba berdiri, mengambil vas yang dipajang di koridor, dan melemparkannya ke Corin. Dasar jalang, sudah kubilang urus saja urusanmu sendiri. Pupil mata Jeremy mengecil saat ia melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan menarik Corin ke belakangnya untuk melindunginya. Ia kemudian mengangkat kakinya dan menendang Juan dengan keras. Sepatu kulit mewahnya tepat mengenai wajah munafik Juan. Dia menatap Juan dengan merendahkan dan mencibir, apa kau mau bunuh diri? Juan menjadi pucat karena ketakutan. Tuan, Jeremy. Zeke berjalan perlahan. Apakah kau mencoba mengakhiri mata pencaharian keluargamu di New Capital City? Berani sekali kau mencoba menyentuh wanita Jeremy. Juan terkejut. Wanita Tuan Jeremy. Dia takut menyentuh Annie karena dia tahu Annie masih berkerabat dengan Jeremy. Tetapi tindakan Jeremy untuk melindungi pengiring pengantin wanita yang tidak dikenalnya itu mengejutkannya. Tuan Jeremy, saya tidak sanggup berpisah dengan Annie. Satu-satunya harapan saya adalah dia memberi saya kesempatan lagi. Jeremy menyipitkan matanya dengan muram. Dan itu yang membuatmu memerasnya dengan foto telanjangnya. Juan tampak bersalah. Aku tidak punya pilihan. Tuan Jeremy, aku tidak sanggup menghancurkan Annie. Aku tidak sanggup kehilangan dia. Zeke mencibir. Kau tidak bisa kehilangan dia, atau kau tidak bisa kehilangan hakmu untuk mewarisi aset keluargamu. Ekspresi Juan membeku. Dengan Annie melemparkan dirinya ke pelukan pamannya dan menangis sejadi-jadinya. Kebenaran telah terungkap, Juan telah memanfaatkannya selama ini. Bab 25. Jeremy membantu Annie berdiri dan memberi isyarat dingin. Bawa dia pergi. Kita tidak ingin koridor lunar Senturi Manor tercemar oleh hama rendahan seperti itu. Baik, Tuan. Tommy mengirim seseorang untuk membawa Juan pergi. Saat Jeremy memegang keponakannya yang menangis tanpa daya, dia melirik Corin dan bertanya dengan nada tegas seperti orang tua, apakah kamu terluka? Corin menggelengkan kepalanya untuk menepisnya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Pada saat itu, Zoe bersembunyi di sudut koridor dan melihat apa yang baru saja terjadi. Dia benar-benar tertarik pada pria berkuasa seperti Jeremy karena dia memiliki semua kualitas suami impiannya, kekayaan, pengaruh, dan ketampanan. Namun, yang tidak disukainya adalah bahwa Corin menerima hak istimewa untuk diselamatkan olehnya seperti seorang ksatria berbaju zirah berkilau. Baginya,
Corin akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk tampil di depan pria kaya, dan dia tidak ingin Corin berhasil. Setelah memikirkan langkah selanjutnya, dia menggertakkan giginya dan bergegas keluar sambil berteriak, "Nona Annie, saya dijebak. Jangan biarkan dirimu tertipu oleh Corin." Annie menoleh ke arah Zoe. Ia mengerutkan kening sambil menyeka air matanya dan membalas, "Aku pasti sudah melupakanmu kalau kau tidak muncul, dasar jalang." Alih-alih panik, Zoe menunjuk Corin dengan serius. "Bukan aku. Itu dia. Semua videonya direkayasa. Kamu harus percaya padaku. Dia sangat ahli dalam memperbaiki komputer dan ahli dalam semua hal teknologi. Dialah yang menjebak." Annie menghampiri Zoe dan membalas dengan nada marah, "Beraninya kau menunjuknya dengan jari kotormu. Apa kau tahu siapa dia bagiku?" Siapa? Dia?" Zoe tergagap kaget, karena dia selalu mengira Corin ada di sana sebagai pengiring pengantin. Annie menendang Zoe sebelum berkata, "Aku ingin kau tahu bahwa pikiran untuk berhubungan dengan pecundang Juan itu tidak akan pernah terlintas dalam pikirannya. Dia Aoku. Teman baik. Kita teman baik." Corin menyela Annie, karena dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang hubungan antara dirinya dan Jeremy yang hanya akan berlangsung selama 3 bulan. "Benar sekali. Dia teman baikku." Annie setuju dengan ucapan itu dan berkacak pinggang. "Tommy, aku ingin kau mengabarkan bahwa siapapun yang mempekerjakan wanita jalang ini ingin dimusuhi oleh keluarga Levin dan Holden." Petik 2. Tommy mengangguk. "Mengerti, Nona Annie." Zoe panik luar biasa saat ia buru-buru memohon belas kasihan Annie. "Maafkan aku. Tolong maafkan aku." Karena Annie mengabaikannya, dia memohon pada Corin. "Benar, Corin. Tolong sampaikan beberapa kata yang baik untukku kepada mereka." Sebelum Corin sempat mengatakan apapun, Annie menariknya dan pergi. "Ayo pergi, Corin. Abaikan saja wanita jalang itu." "Cih." Zoe mencoba memohon pada Jeremy dan mulai memohon dengan lembut, "Tuan Jeremy. Tuan Jeremy. Tolong kasihanilah." Jeremy bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dengan raut wajah tanpa ekspresi seperti biasanya, ia berjalan pergi bersama Zeke dan mengikuti kedua gadis itu. Zoe berdiri di sana dengan bingung sambil mengamuk dan menghentakkan kaki. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Corin bisa berteman baik dengan seseorang dari keluarga kaya seperti Annie? Dan mengapa Tuan Jeremy menyelamatkannya? Pada saat itu, Juan yang setengah mati berlari kembali dengan terhuyung-huyung. Begitu dia melihat Zoe, dia bergegas menghampiri dan menamparnya. "Rasakan ini, dasar jalang sialan." Zoe menjerit dan ingin melarikan diri, tetapi dia didorong ke tanah saat digeledah. Juan mengeluarkan kartu yang berisi biaya putus darinya dan hendak membawanya kembali. Zoe bergegas maju untuk mengambilnya. "Itu biaya putusku. Bagaimana kau bisa mengambilnya kembali? Kau menuntut biaya perceraian saat kau menghancurkan pernikahanku dan membuatku kehilangan hak warisku." Juan meludahi wajahnya. "Pergilah ke neraka." Dalam perjalanan kembali ke kediaman keluarga Holden, Jeremy bersandar dengan santai dan menatap dokumen di tangannya. Dia bertanya dengan lembut, "Apakah itu perbuatanmu?" Corin terdengar sedikit mengantuk saat menjawab, "Hah? Apa?" "Video pengawasan yang ditayangkan di layar besar," Jeremy mengingatkannya.